Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Betorokolo. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan SEO. Bagi Anda yang masih awam dengan istilah SEO, SEO adalah salah satu optimasi yang dilakukan oleh para pebisnis online, yang mana dengan teknik ini mereka dapat melejitkan omset penjualan maupun pertumbuhan dari sebuah perusahaan. Karena SEO di sini yaitu mengoptimalkan sebuah website atau halaman website perusahaan, website toko online dan lain-lainnya pada halaman pertama mesin pencari. Karena seperti yang kita tahu bahwa para pengguna internet cenderung untuk masuk pada sebuah website yang berada di halaman pertama Google atau mesin pencari lainnya. Kali ini kita fokus pada pembahasan apa yang harus dilakukan untuk mengoptimasi SEO. Jadi ketika kita sudah paham apa itu SEO, manfaatnya, kelebihannya, maka saat ini kita membahas hal apa saja yang harus dilakukan ketika kita ingin menggunakan teknik SEO ini. Ada beberapa tahapan untuk melakukan teknik SEO. Yang pertama adalah riset kata kunci. Seperti yang kita tahu bahwa halaman pertama Google tidak serta-merta langsung dicapai dengan waktu yang cepat. Oleh karena itu, kata kunci memiliki sebuah peranan penting di sini. Yang menjadi pertimbangan utama adalah konsen bisnis Anda apa saat ini. Apakah Anda bergerak dalam bidang penjualan atau jasa, atau mungkin hal-hal yang lainnya, di mana kata kunci yang terhubung dengan bisnis Anda itu ada di internet. Seperti mungkin saat ini Anda membuka jasa travel, mungkin Anda bisa meriset kata kunci yang berkaitan dengan jasa travel, seperti jasa travel Surabaya, jasa travel murah Surabaya, jasa sewa mobil Surabaya, dan lain-lainnya. Jadi kata kunci di sini adalah melakukan sebuah riset dengan cara tertentu untuk kelanjutannya membuat halaman atau tulisan kita itu berada di mesin pencari Google. Ketika sudah menemukan kata kunci yang prospek untuk sebuah bisnis Anda, hal selanjutnya yaitu nomor 2, membuat blog atau website. Di mana membuat blog ini nanti juga akan saya bahas detailnya. Ya, seperti yang kita tahu saat ini website untuk pembuatannya sangat mudah, apalagi jika Anda saat ini masih pemula, bisa menggunakan situs blogger.com. Di sana Anda bisa melakukan pembuatan website tanpa harus berbayar, namun URL situs Anda blogspot.com. Berbeda dengan yang menggunakan domain seperti .id, .com, .net, dan lain-lainnya, maka ada biaya untuk pembelian domain tersebut. Tentunya dengan domain itu para calon buyer Anda akan lebih percaya dengan bisnis Anda. Berbeda dengan Blogspot. Seperti yang kita tahu, semua orang tahu bahwa Blogspot itu adalah platform gratisan. Yang dengan adanya platform gratisan itu tentunya calon buyer Anda mungkin agak kurang percaya, karena keseriusan Anda dalam berbisnis juga belum tinggi. Yang ketiga adalah membuat sebuah konten. Jadi konten di sini bisa artikel tentang bagaimana profil bisnis Anda, atau video, slide gambar, dan lain-lainnya yang relevan dengan kata kunci yang kita bidik. Nah, ini yang disebut dengan SEO on page. Jadi SEO itu terbagi dua, off page dan on page.
Yang keempat, meningkatkan nilai halaman dengan cara backlink. Hal ini disebut dengan SEO of page. Jadi mudahnya, SEO on page itu adalah teknik search engine optimization yang merujuk pada sebuah website. Jadi pada internal website itu yang dimaksud dengan on page. Sementara hal yang di luar website, jadi optimasi yang kaitannya itu dengan faktor-faktor di luar website, itu dimaksud dengan SEO off page. Jadi on page itu berada pada website, jika off page itu di luar website. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan dalam teknik SEO adalah riset kata kunci. Jadi yang harus benar-benar Anda perdalam ketika Anda ingin terjun dalam dunia SEO itu adalah riset kata kunci, di mana para pebisnis online memang sudah diharuskan untuk mempunyai kemampuan membaca data. Nah, salah satu pembacaan data yang penting adalah riset kata kunci. Melihat kata kunci yang memiliki prospek tinggi, melihat kata kunci yang tidak memiliki prospek, kita harus mengetahui dasar-dasarnya bagaimana dan teknisnya bagaimana. Sehingga dengan riset kata kunci nantinya ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah menganalisa persaingan. Kemudian riset kata kunci dengan Google Planner. Kemudian prospek kata kunci dan mencari kata kunci. Mungkin Anda masih kebingungan karena mungkin saya saat ini hanya menjelaskannya secara global, namun nanti detailnya akan saya lanjutkan. Oleh karena itu silahkan Anda berkomentar hal apa yang kira-kira harus kita bahas lebih detail, dan hal apa yang mungkin terlalu basic yang mungkin bisa kita kesampingkan, mendahulukan pembahasan yang lebih detail tersebut. Saya kira mungkin cukup itu pada video kali ini yang saya bahas. Untuk step-step selanjutnya yang lebih detail akan kita bahas pada video selanjutnya. Silahkan berkomentar tentang apa yang dapat kita bahas bersama, dan komentar Anda nanti akan saya pertimbangkan dan akan saya buat sebuah video. Mungkin cukup itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.